Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adriatala, NIM 22 2018 287, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Palembang. Nah, di video kali ini saya ingin mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan materi singkat tentang modal kerja ini. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan semoga kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala karena penyakit yang melanda dunia saat ini, yaitu COVID-19. Semoga kita diberikan kesehatan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali ke inti video. Jadi yang ingin saya bahas hari ini ialah materi tentang modal kerja. Sebelum memasuki lebih lanjut apa itu modal kerja, saya ingin menjelaskan definisi dari modal kerja ini terlebih dahulu. Modal kerja itu merupakan suatu modal yang digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan operasi perusahaan. Dan modal kerja ini sendiri diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek seperti kas, piutang, surat-surat berharga, persediaan, dan aktiva lancar. Dan kemudian ada konsep modal kerja. Biasanya dalam perusahaan itu memiliki 3 konsep modal kerja yang digunakan di setiap perusahaan. Yang pertama itu konsep kuantitatif. Dalam konsep ini, modal kerja itu diartikan sebagai jumlah aktiva lancar dalam suatu perusahaan tersebut. Dan yang kedua itu ada konsep kualitatif. Dalam konsep ini juga, modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap hutang jangka pendek, yaitu jumlah aktiva lancar yang berasal dari pinjaman jangka panjang maupun pemilik perusahaan tersebut. Dan yang ketiga itu konsep fungsional. Konsep ini menitik beratkan fungsi dari dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan atau laba dari usaha pokok perusahaan. Dan selanjutnya ada manfaat modal kerja. Manfaat modal kerja ini sendiri ialah yang pertama itu melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunnya nilai dari aktiva lancar suatu perusahaan. Dan yang kedua itu memungkinkan untuk dapat membayar semua kewajiban-kewajiban tepat pada waktunya, karena seperti yang kita ketahui bahwa modal kerja itu sangat penting harus ada di dalam suatu perusahaan, karena ada hal-hal pokok yang harus dilakukan perusahaan seperti membayar hutang ataupun membeli bahan baku mendadak untuk persediaan yang dibutuhkan ke depannya. Yang ketiga itu memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup untuk melayani konsumen. Nah, jadi setiap perdagangan itu pasti mencari pelanggan yang setia atau konsumen yang setia kepada barang tersebut. Nah, jika konsumen atau pelanggan tidak mendapatkan apa yang dia dapat, biasanya dia akan berpindah haluan ke produk lainnya atau ke barang yang lainnya. Nah, oleh karena itu, modal kerja ini sendiri sangat dibutuhkan dalam suatu perusahaan atau operasi dalam suatu perusahaan. Dan yang keempat ini memungkinkan bagi perusahaan untuk memberikan syarat kredit yang lebih mengantungkan kepada para langganannya. Dan yang terakhir memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat beroperasi dengan lebih efisien karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan dan para konsumen. Dan ada pun juga penggunaan dari modal kerja ini yang sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan pada umumnya. Yang pertama itu pengeluaran untuk gaji, upah, dan biaya atau barang dagangan. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap perusahaan itu pasti memiliki karyawan. Nah, jika perusahaan memiliki karyawan, biasanya perusahaan itu harus menggaji karyawan atau memberikan upah kepada karyawan. Dan dalam setiap operasi dalam perusahaan itu pastinya ada biaya pokok yang harus dibayar oleh perusahaan untuk mengoperasikan perusahaannya ke depannya. Dan yang kedua itu pengeluaran untuk membeli bahan baku atau barang dagangan. Yang kedua ini merupakan suatu yang paling penting, atau bisa dikatakan modal kerja ini sangat penting dalam membeli bahan baku dan barang dagangan. Karena apa?
Karena setiap perusahaan dagang itu pasti membutuhkan adanya bahan baku untuk membuat barang untuk diperjualkan kepada konsumennya. Nah, jadi harus ada modal kerja sebelum mengoperasikan tersebut. Dan yang ketiga itu menutup kerugian akibat penjualan surat berharga. Keempat, pembentukan dana. Dan yang kelima itu pembelian aktiva tetap seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan mesin. Dan penjelasan menurut saya yang paling penting dalam materi ini, yaitu materi modal kerja ini, adalah tujuan manajemen modal kerja ini. Dan yang pertama itu tujuannya itu ialah guna memenuhi kebutuhan profitabilitas suatu perusahaan. Dan yang kedua, dengan adanya modal kerja yang cukup, perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pada waktunya. Karena setiap perusahaan itu tidak mengetahui apakah dia akan membutuhkan itu di lain waktu, atau bisa jadi dia mendadak ingin membutuhkan suatu barang dagangan tersebut atau bahan baku tersebut. Oleh karena itulah, perusahaan harus menyediakan modal kerja untuk memenuhi kewajiban dalam suatu perusahaan tersebut, seperti membayar hutang, membeli bahan baku, dan lain-lain. Yang ketiga itu mungkin perusahaan untuk memperoleh tambahan dana daripada kreditor apabila rasio keuangan memenuhi syarat. Dan yang keempat ini guna memaksimalkan penggunaan aktiva lancar guna meningkatkan penjualan dan laba. Seperti yang kita ketahui lagi bahwa setiap perusahaan itu tujuannya hanya untuk mencari laba dan mencari keuntungan semaksimal mungkin. Nah, jadi modal kerja ini sangat penting dalam konsep ini, karena dalam mengoperasikan suatu kegiatan dalam perusahaan itu harus membutuhkan adanya modal kerja berupa kas dan lain-lain. Dan yang terakhir itu melindungi diri apabila terjadi krisis modal kerja akibat turunnya dari aktiva lancar. Dan kesimpulan dari materi modal kerja ini, kita jadi tahu bahwa setiap perusahaan itu sangat membutuhkan adanya modal kerja untuk mengoperasikan jalannya perusahaan tersebut. Nah, jadi sekali lagi modal kerja ini sangat penting dalam suatu perusahaan. Oke. Dan terima kasih telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan materi singkat tentang modal kerja ini. Jika saya ada salah kata, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.